Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Karmiati. Saya adalah mahasiswi PPD batch 3 Winsaizu Purwokerto. Pada hari ini akan mengadakan video pembelajaran di SD Alam Nukulo terkait dengan ujian kinerja. Dengan ini saya sampaikan biodata diri saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berdoa, pakai dilipat tangan diangkat dulu. Doa sebelum belajar. Hari ini bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Hari ini sehat semuanya, alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Syakil dan Kafa. Kenapa bisa? Sakit ya? Oh ya, oke. Kita doakan semoga Mas Syakil dan Mas Kafa segera sehat dan bisa kembali ke sekolah lagi. Membaca Al-Fatihah bersama untuk Mas Kafa dan Mas Syakil dari Ta'awudz dan Basmalah. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan Mas Syakil dan Mas Kafa segera sehat kembali. Itu adalah bukti rasa kasih sayang kita kepada sesama, kepada teman. Salah satunya adalah mendoakan. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Teman-teman diharapkan berdiri terlebih dahulu. Mulai 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, terima kasih. Pada duduk kembali teman-teman semuanya. Oke. Kelas 2 kopi, siapkah belajar? Kelas 2 kopi, siapkah mendengarkan? Kelas 2 kopi, siap memperhatikan? Kami kelas kopi, siap semangat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Belajar tata sholat. Ada yang tahu? Tujuannya belajar tata cara sholat adalah untuk mengetahui tata urutan gerakan sholat dengan benar, dengan baik.
mengetahui gerakan sholat yang benar. Kenapa kita harus materi hari ini? Kami sampaikan materi hari ini adalah tentang sholat fardu. Apa kaitannya dengan materi yang lalu? Ada kaitannya tidak? Ya, ada kaitannya. Sholat itu kemarin kan kita belajar kasih sayang. Nah, kasih sayang itu adalah akhlak yang terpuji. Kalau sholatnya kita baik, maka akhlak baiknya kita akan dinilai ibadah. Sekarang kita akan belajar tentang sholat fardu. Kami tanya dulu, sholat yang kita lakukan sehari semalam itu namanya sehari semalam 5 kali, namanya sholat apa? Wajib. Sholat wajib atau sholat fardu. Apa saja sholat fardu itu? Subuh berapa rakaat? 2. Terus zuhur berapa rakaat? 4. Terus asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Ada berapa kali? 5 kali. Ya, ini tentang urutan sholat. Ya, kita setiap hari melaksanakan sholat fardu sehari semalam 5 kali. Jumlah rakaatnya berapa? Ada yang tahu berapa rakaat kira-kira? Hah? Ini apa? Sebelum takbiratul ihram, ya, apa yang teman-teman lakukan? Berdiri tegak, membaca niat, ya. Setelah takbiratul ihram membaca apa? Hah? Membaca doa iftitah. Doa apa? Doa iftitah. Doa iftitah apa? Doa iftitah yang sering kita baca itu yang Allahumma barik baini wa baina kama barakta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu namanya doa iftitah. Setelah baca doa iftitah kemudian membaca surat apa? Al-Fatihah. Betul. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah terus baca surat pendek. Setelah itu kita ngapain? Ruku. Posisi rukunya nih, lihat. Ya. Posisinya tangannya adalah di lutut. Ya. Tangan kedua telapak tangan berada di lututnya teman-teman, kemudian nunduk. Ya, nunduknya sejajar. Ya, ini perhatikan rukunya. Rukunya membaca apa? Oke, berapa kali? 3 kali. Setelah itu, setelah ruku teman-teman ngapain? Berdiri membaca Sami'allahu liman hamidah. Ini namanya Mustafa. Ini namanya Iktidal. Namanya apa? Iktidal. Mas Java boleh tetap di tempatnya ya, Mas Java. Kami kan tadi sudah meminta kerjasamanya Mas Java untuk tenang ketika belajaran berlangsung. Dia iya, yang baik. Sudah? Namanya apa tadi? Sami'allahu liman hamidah. Itu bacaan apa? Iktidal. Tahu ya sekarang bacaan iktidal ya. Kemudian yang berikutnya setelah iktidal apa? Ini pas sholat subuh, jadi baca doa qunut. Kemudian setelah itu apa? Setelah iktidal Sami'allahu liman hamidah, setelah ruku sudah harus sujud. Lihat posisi sujudnya teman-teman.
Posisi sujudnya bagaimana? Yang menempel itu ada kedua telapak tangan nempel di tempat sujud. Kemudian hidung juga menempel di tempat sujud. Kemudian lutut, kedua lututnya nempel di tempat sujud. Kakinya jinjit, ya, jinjit, tumit, apa sih namanya? Ujung jari kakinya tetap nempel di tempat sujud, tidak diangkat, ya, paham ya ini ya? Ya, ini posisi sujud yang betul. Ketika sujud baca apa? Subhanallah, berapa kali? Oke, sip. Dilanjutkan gerakan berikutnya setelah sujud. Ini gerakan apa ini? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kenapa disebut duduk di antara dua sujud? Karena setelah itu kita nanti sujud lagi, ya kan? Iya, sujudnya ada dua. Duduknya di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, posisinya seperti ini. Perhatikan. Paham? Kakinya, kaki bagian belakang. Yang sebelah mana ini? Sebelah kiri. Posisinya di sini seperti ini, nekuk. Yang sebelah kanannya adalah mancat. Ya, berarti kalau teman-teman belum seperti ini saat duduk di antara dua sujud, berarti posisi sholatnya belum betul. Ini yang betul seperti ini. Saya bisa melihat gambar semuanya? Bisa. Setelah itu, setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Bacaan sujudnya tadi sama ya. Oh, yang ini dulu duduk di antara dua sujud, bacanya apa? Ketika teman-teman duduk di antara dua sujud posisinya sama ya. Nah, di sini teman-teman membaca doa ketika duduk tahiyat awal. Kemudian setelah duduk tahiyat awal, kemudian ada duduk tahiyat akhir. Bedanya apa? Kalau tahiyat awal itu posisinya tegak, kalau di tahiyat akhir posisinya miring ya, sister. Posisinya miring seperti ini. Ini sebelum salam, ini duduk tahiyat akhir, membaca doa tahiyat akhir. Teman-teman sudah hafal doanya ya? Doanya sudah hafal. Setiap kali kita sholat kita membaca tahiyat akhir. Kemudian setelah itu terakhir, gerakan terakhir itu adalah salam. Gerakan salamnya nengoknya ke kanan dulu atau kiri dulu? Ke sebelah kanan ya. Kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Terus ganti yang ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Gantian ke nengok sebelah kiri. Oke. Jadi berapa ini? Berapa gerakan? 12 gerakan. Teman-teman sudah paham gerakan sholatnya? Sudah bisa praktek seperti ini? Bisa ya? Namanya apa tadi yang berdiri? Membaca niat. Ada yang membaca niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, selanjutnya ruku, kemudian i'tidal, kemudian apa? Sujud pertama, kemudian
duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, sujud kedua. Kemudian duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal dulu, baru duduk tahiyat akhir. Setelah itu salam. Setelah salam teman-teman melakukan apa? Doa. Doa sebelum berdoa apa dulu yang dilakukan? Berzikir. Sebelum berdoa adalah berzikir terlebih dahulu. Oke, sampai di sini adakah yang belum paham tentang gerakan sholat? Mbak Hanum belum paham? Yang mana yang belum paham? Baru yang mana yang belum paham? Nanti biar dibantu. Ayo masakan situ. Coba, coba dulu. Angkat. Ini kesini, nekuk. Ini kasih nama aja. Kamu pergi. Nah, begitu. Ya, Mbak Hanum coba. Mbak Hanum. Nah, itu bisa. Oh, tapi sakit kadang-kadang itu tadi seperti itu. Coba ulangi lagi. Nah, seperti ini nih rukunya betul. Tapi kadang-kadang kalau sakit, tidak posisinya tidak sempurna seperti ini boleh. Boleh ya teman-teman. Semampunya teman-teman, kalau sekiranya seperti ini sakit banget, bagus berarti ada. Sudah paham ya gerakan sholat. Ini Ustami bagikan untuk gerakan sholat biar nanti teman-teman tempel di bukunya teman-teman tentang belajar gerakan sholat atau gambar ini pengertian sholatnya apa? Sholat. Tadi sholat itu ada apanya? Ada apanya ini? Sholat adalah gerakan. Ini namanya apa? Takbiratul ihram dan diakhiri salat. Nama gerakannya ditulis. Dan dari setelah dibantu mas. Apa ini? Tidak.